Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Soraya dari kelas 641C05 NIM 64232172 jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang leadership perusahaan bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan mengirimkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat masyarakat. Pada awalnya, bank adalah kumpulan pedagang yang akan memberikan pinjaman bibit kepada para petani atau pedagang yang membawa barang. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan yaitu: 1. Sebagai model investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. 2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai, atau disebut juga sebagai manajemen risiko. 3. Informasi harga, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari. 4. Fungsi spekulatif, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesepakatan spekulasi untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar transaksi derivatif itu sendiri. 5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan, bank yang utama atau turunnya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan ialah tujuan secara filosofis dan eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerhatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal diperlukan secara filosofis. Bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa. Sejarah bank di dunia. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690 pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman Kerajaan Tempo dulu.
di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang di Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia Barat, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila diteluskan, sejarah dikenalkan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa lalu, penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama perdagangan valuta asing. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perbankan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Jenis 3 kelompok utama: institusi keuangan, bank komersial, lembaga tabungan, dan komerasi kredit yang juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya aset. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan koperasi kredit, yaitu menerima deposito kewajiban dan membuat pinjaman, namun mereka berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban yang jauh lebih bervariasi. Perbandingan konsentrasi aset ukuran bank menunjukkan bahwa konsolidasi perbankan tampaknya telah mengurangi pangsa aset bank yang paling kecil, aset di bawah 1 miliar. Bank-bank ini dengan aset di bawah 1 miliar cenderung mengkhususkan diri dari retail atau perbankan konsumen, seperti memberikan hipotek perumahan, kredit konsumen, dan deposito lokal. Sedangkan aset bank yang relatif lebih besar dengan aset lebih dari 1 miliar. Terdiri dari 2 kelas adalah bank regional atau super regional. Mereka terlibat dalam grosir yang lebih kompleks tentang kegiatan komersial perbankan, meliputi kredit, konsumen, dan perumahan, serta pinjaman komersial dan industri, baik secara regional maupun nasional. Jenis-jenis menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang ditegaskan kembali di Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Maka jenis-jenis terdiri dari 1. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank pengkreditan rakyat, bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka atau tabungan sejenisnya. Kantor pusat operasional. Kantor pusat operasional merupakan kantor di mana seluruh kegiatan dan perencanaan sampai pengawasan dilakukan. Kantor pusat tidak hanya melayani nasabah umum. Tugas utama kantor pusat adalah penyusunan strategi bank dan melakukan evaluasi serta mengawasi terhadap bank secara keseluruhan. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di negara di mana bank tersebut didirikan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.